Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Hari ini saya bersama Pak Luis Aldorio, praktisi Golang, Go Language. Kali ini kami akan sharing mengenai bagaimana pengembangan Golang dengan studi kasus to-do service. Sebelumnya, untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, manajemen, atau operational excellence lainnya, segera like dan subscribe YouTube channel saya. Pak Luis Aldorio, kita langsung mulai aja. Waktu dan tempat saya persilakan. Thank you. Oke, terima kasih Pak Darwin. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelumnya kita udah berhasil membuat service berupa service account yang mempermudah kita untuk melakukan proses login dan register. Nah, kita udah berhasil implement di sini. Kemudian kita juga udah berhasil membuat gateway yang kita gunakan untuk menyatukan service-service kita di sesi pertemuan sebelumnya. Nah, di sesi pertemuan kali ini, kita akan membuat service kedua dengan studi kasus berupa to-do list. Jadi nantinya, saya yang login bisa melihat to-do list yang saya buat. Kemudian ketika saya buat, saya juga mau to-do list itu masuk ke list saya, list pribadi saya, gitu ya. Saya bisa update to-do list-nya dari statusnya yang belum done menjadi done. Kemudian saya juga maunya bisa hapus to-do list saya. Nah, istilahnya kita CRUD di sini. Kita create, read, update, delete dengan studi kasus to-do list. Nah, nanti akan kita gabungkan service ini ke dalam gateway-nya, ke dalam gateway kita yang sudah kita bangun. Oke, jadi langsung saja. Kita akan membuat sebuah service baru di sini ya. Kita buat sebuah service baru namanya to-do service. Oke. Kita udah buat sebuah folder kosong, langsung cd saja. Nah, di sini kita harus inisialisasi. Seperti pertemuan sebelumnya, sudah dijelaskan kita harus melakukan inisialisasi terhadap package manager dari Go-nya. Oke, sini kita perlu memberi nama. Oke, udah berhasil. Kita buka langsung. Di text editor kita pakai VS Code. Oke, Go-nya sudah ada. Kita pakai integrated terminal yang di dalam VS Code saja untuk lebih mudah. Go-mod sudah ada, berarti package manager kita sudah ready kita gunakan ya. Sekarang kita balik ke dokumentasi dari GQLGen. Kita harus inisialisasi project baru ya, menggunakan library GQLGen ini. Nah, ini kita tinggal melakukan hal ini, kita inisialisasi seperti pada pertemuan sebelumnya ketika kita melakukan inisialisasi terhadap service account kita. Oke, kita tunggu saja. Oke, folder graph sudah keluar. Oke, file server kita udah keluar. Oke. Nah, sebelum itu, kita nanti akan menghubungkan service ini ke database juga. Jadi kita perlu yang namanya environment. Ya, environment. Environment-nya ini saya ambil dari account service yang sama ya. Jadi mereka terhubung ke database yang sama. Oke. Sekarang kita akan ke server Go. Tapi sebelum itu kita ke GQLGen YAML dulu. Kita ubah ini sama seperti sebelumnya. Kita mau semua filenya bernama dengan extension GraphQL ya, bukan GraphQL as. Untuk memudahkan penulisan kita. Oke. Kemudian kita perlu melakukan enable terhadap federation ya. Jadi setiap service yang mau kita masukkan ke gateway, fitur federation ini wajib kita enable. Kalau enggak, gateway nggak akan tahu. Gateway nggak akan mengenali service tersebut. Oke. Nah, hal yang paling utama, yang pertama kita inisialisasi dulu koneksi kita ke database, seperti pertemuan sebelumnya. Jadi setiap service mungkin akan terkoneksi ke database-nya gitu. Jadi krusial untuk setiap service, bahwasanya kita harus mempunyai koneksi gitu ya. Kita harus menginisialisasi, menyiapkan koneksi ke database terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan apa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini sama.
Karena ini sifatnya fleksibel ya. Kita menggunakan environment variable. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kita ubah, kita bisa menggunakan environment variable saja. Oke, langsung saja kita pakai gom. Kita buat sebuah file namanya gom.go. Ini package-nya package config. Oke, kita ambil semua yang ada di sini. Yang udah kita buat di pertemuan sebelumnya. Nah, ini supaya kita menghemat waktu ya, tidak terlalu banyak mengulang-ulang. Oke, Ctrl S. Oke, di sini gomotnya bermasalah. Oke, sudah selesai. Tadi dia importing, dia belum membaca gom.io ini. Setelah itu dia udah baca, semuanya udah normal kembali. Oke, koneksi ke database kita udah siap. Nah, kita bisa lihat lagi apa yang kita perlukan di sini. Kita bisa menirunya gitu. Oke, kita perlu yang namanya file.vs code untuk menjalankan server Go kita dengan file environment kita secara bersamaan agar nantinya server Go kita bisa mengakses file environment. Oke. Ya. Oke. Kemudian mari kita langsung buat saja VS Code. Kita buat .vs Code. .vs Code-nya di sini. Oke, kita buat file launch.json. Kita ambil yang udah pernah kita buat, sama juga. Ya. Udah pernah kita buat. Nah, kebetulan namanya untuk entry point file-nya sama, yaitu server Go. Kita juga menggunakan file.env, jadi tidak ada yang perlu kita ubah di sini. Oke. Oke. Kita lihat apa lagi yang kita butuhin. Oke, seharusnya itu saja. Oke, folder service ya. Jangan lupa untuk membuat folder service. Ini nanti yang akan menampung seluruh kode logik kita. Kode logik dari proses pembacaan data, create, read, update, delete kita ke database gitu ya. Oke, kita buat saja satu file di sini namanya todo.go. Yang nantinya file ini akan menampung function-function yang akan membantu kita untuk berbicara ke database. Oke. Oke, service sudah selesai. Pak, sepertinya ada gangguan sedikit sih, Pak. Kita boleh cut nanti, Pak. Ya. Ada gangguan. Oke, sekarang service kita, paket service sudah ada. Kemudian overall sudah lengkap ya sejauh ini. Sekarang yang kita butuhkan adalah mendefinisikan type terhadap todo ini. Jadi kita buat sebuah file namanya todo.graphql. Ya. Nantinya, misalnya kita ada studi kasus lain lagi nih. Selain todo, ternyata kita mau pakai sesuatu yang lain. Nah, itu kita bisa pisah file di luar skema ini. Itu nggak masalah ya. Itu nggak ada masalah sama sekali. Oke. Sekarang kita definisikan type todo kita terlebih dahulu. Nah, GraphQL kan schema first. Jadi kita harus menentukan apa-apa saja yang akan di-return ataupun diterima oleh API kita. Oke. Oh iya, saya lupa mengubah satu hal di sini. Kita samakan saja ya. Kita pakai tipe data integer. Pakai tipe data integer di sini. Untuk type ID nanti di GraphQL-nya setelah mapping model. Oke, kita definisikan dulu type todo kita. Type todo. Apa-apa saja yang mau kita butuhin di sini. Tentu pertama kita butuh namanya ID ya. Kita butuh ID. Oke, ID tipe datanya apa? ID. Kemudian di todo tentu harus ada description-nya ya. Contohnya, kita pakai teks di sini. Tipe datanya string. Jadi ini sifatnya free text ya. Nanti kita bisa tulisin, misalnya to-do-nya apa, sarapan, olahraga dan lain sebagainya itu di sini. Kemudian kita harus ada status to-do-nya ya.
Status to do-nya itu contohnya kita pakai tipe data boolean. Kita pakai is done boolean. Oke. Nah, yang keempat ini adalah to do ini punya siapa gitu. Kepemilikannya milik siapa? Oke, tentu di setiap to do harus ada user ID. Untuk menentukan ini to do adalah milik siapa? Milik user yang mana? Oke. Nanti ini akan menyatakan relasinya di GraphQL itu sendiri. Nanti akan kita lihat bagaimana kita menghubungkan user ID ini dengan user yang sebenarnya melalui GraphQL ini sendiri. Oke, magic sekali sih ini. Nanti akan kita coba. Oke, selanjutnya untuk memodifikasi to do. Kita biasanya akan membuat sebuah type ya. Type yang akan melakukan grouping terhadap operasi apapun di to do ini. Contohnya, langsung saja kita definisikan. Type to do operation, to do ops. Biasanya kita akan menamai dia to do ops ya, to do operation. Di dalamnya apa saja yang akan kita simpan? Oke. Apa saja yang akan kita simpan? Nah, kita akan membuat function. Nah, ini autocomplete saya jalannya. Ini saya pakai GitHub Copilot. Dia udah tahu apa yang mau saya ketikkan di sini. Nah, ini cukup bagus ya. Mungkin teman-teman boleh coba juga. Oke, kita mungkin kita pakai penamaan kita sendiri ya. Dia memberikan penamaan yang baik, tapi saya tidak suka menggunakan camel case di GraphQL. Nah, saya lebih menganjurkan menggunakan yang namanya snake case di GraphQL itu sendiri ya. Jadi di sini, nah kan kita udah tahu di sini namanya to do ops, berarti to do operation, berarti operasi apapun yang akan mengubah atau menambahkan nilai to do itu sendiri. Jadi kita modify nilai to do, mensupply to do, semua transaksi to do akan berada di bawah naungan to do ops ini. Artinya kita grouping dia. Oke, kita udah tahu ini to do ops. Kita langsung aja buat fungsi namanya create. Tidak perlu create to do lagi. Nah, ini jelek sekali ya. Jelek sekali kalau kita membuat create to do. Di sini udah ada to do, kita jelas-jelas tahu. Jadi semua yang ada di to do ops ini pasti semuanya berelasi ke to do itu sendiri. Jadi kita nggak perlu lagi buat create to do. Cukup create saja sudah cukup. Ya, itu best practice-nya. Nah, di sini dia terima parameter apa? Parameter apa kan begitu. Nah, di sini dia akan terima parameter berupa sebuah new to do yang berisi sebuah string bebas ya. Dia akan mengembalikan to do. Oke, jadi ketika kita diberikan to do yang baru berupa string bebas gitu ya. Nanti kita akan by default memberikan nilai statusnya apakah sudah dikerjakan atau belum. Nah, di studi kasus ini kita akan membuat to do itu sifatnya belum dikerjakan ya pastinya ya. Oke. Create sudah. Sekarang kita ke update status. Oke, update status. Nah, di update status ini apa yang kita butuhin? Kan begitu. Nah, di sini yang kita butuhin adalah sebuah ID. Oke, dengan tipe data integer. Kemudian sebuah is dan status yang akan kita berikan ke to do dengan ID tertentu tersebut apa? Apakah true, apakah false? Jadi nanti di sini akan kita pakai untuk mengupdate status to do itu. Oke, sampai sini harusnya masih gampang. Satu lagi, kita membuat delete ya, membuat delete. Ya, delete ini kita cuma supply ID. Dia tidak akan membalikkan to do, melainkan akan membalikkan sebuah ID. Dan ID ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya dia gagal melakukan delete, maka nilai integer ini, tipe data integer ini akan bersifat nil. Dia akan null ya, nullable karena gagal delete. Sementara kalau dia berhasil melakukan delete, nilai integer ini akan berisi nilai ID itu sendiri. Jadi nanti ini fungsinya apa? Kita akan menggunakan ID ini untuk ini fungsi, pengaruhnya ke front end nanti ya di sesi ketiga. Kita akan masuk ke React, pengaruhnya di sana. Untuk menandakan bahwasannya to do ini berhasil kita hapus atau tidak. Jadi kita bisa melakukan update cache kalau pernah dengar ya. Di front end ada namanya main cache ya. Kita bisa update cache di sana. Jadi kita nggak perlu refresh. Kita bisa update cache-nya. Oke. Harusnya sampai sini masih gampang. Nah, kemarin kalau kita perhatikan di account service ya. Nah, kita membuat sebuah operation ya. Ini juga sebuah operation. Namanya register dan login. Oke, ini sebuah operation juga.
Tapi kita letakkan dia ke dalam sebuah type mutation. Ya, type mutation sama type query ini by default disediain sama GraphQL. Jadi kita tidak perlu menspesify apapun untuk mengeluarkan resolvernya. Secara default dia akan langsung terkoneksi ke mutation resolver ini. Tapi di dalam studi kasus kita menggunakan to do ops. To do ops ini di luar type mutation. Dia bukan type mutation ya. Dia bukan type mutation, dia hanya type definition biasa yang kita definisikan. Maka dari itu kita perlu menggunakan sebuah directive yang akan membantu kita untuk mengenerate resolver untuk ketiga ini. Oke ya. Jadi di sini directive yang paling sering kita gunain itu ya. Paling sering kita gunakan adalah type directive ini. GoFit ya. Dia adalah sebuah directive GoFit. Dia akan memaksa resolver untuk keluar dan melakukan implementasinya. Pindahkan semua ini ke dalam type mutation. Nah, kita nggak perlu pakai GoField. Itu nggak perlu sama sekali. Hanya jika kita melakukan proses ini di luar mutation, maka kita perlu GoField. Ya, itu diingat. Di sini kita harus panggil GoField yang sudah kita buat. Kita berikan dia directive. Kita kasih tahu GoField. Bahwasanya bahwa operasi ini perlu namanya resolver. Kita GoField, kita force resolver. Nilainya kita berikan true. Oke, karena dia mengeluarkan resolver. Biasanya hanya type mutation yang boleh. Nah, tapi karena kita mau menggunakannya di luar type mutation, kita perlu directive GoField ini. Nah, sampai situ seharusnya masih mengikuti ya. Oke, nah sekarang di skema ini ada beberapa hal yang harus kita hapus. Oke, contohnya new to do tidak perlu lagi. Type query ini tidak perlu juga. User, to do ini semua tidak perlu juga. Kita hanya perlu type mutation. Oke. Nah, sekarang kita harus menghubungkan to do ops yang udah kita buat ke type mutation ini. Oke. Jadi kita grouping dia. Kita bilang aja to do. Kemudian kita suruh dia, to do ini tipe datanya apa? Tipe datanya to do ops. Jadi nanti type mutation akan punya child namanya to do ops di sini. Dia akan punya child ini, baru di dalam to do ops kita bisa mengakses ini semua. Nah, secara tidak langsung to do ops sudah terhubung dengan type mutation, tapi secara tidak langsung. Makanya kita perlu namanya directive GoField untuk ngeluarin resolvernya. Oke, itu sekilas tentang GraphQL ya, tentang GraphQL. Oke. Harusnya ini sudah ya untuk GraphQL kita. Nah, kemarin kita sempat mengalami kesulitan di mana service account kita tidak mau terload ke gateway ya. Tapi akhirnya kita berhasil solve. Kita solve dengan apa? Kita solve dengan memberikan ini, sebuah directive add key yang menandakan type user adalah sebuah entitas yang memiliki primary key berupa ID di sini. Ya. Baru gateway bisa load service tersebut. Setiap service wajib memiliki satu entitas utama gitu. Wajib minimal satu. Oke, minimal satu. Agar gateway bisa tahu dan gateway bisa mengenalinya. Nah, di sini kita berikan user sebuah primary key berupa ID. Oke. Jadi, kita juga perlu memberikan ini ke to do. Kenapa begitu? Kan gitu. Karena nantinya untuk menghubungkan user dengan to do, kedua tipe ini harus bersifat entitas. Jadi gateway bisa dengan leluasa mengambil dan memberikan data serta mentransaksikan data dalam bentuk skema yang sudah didefinisikan menjadi sebuah entitas dan diberi primary key. Oke, jadi ketika saya memberikan ini, nanti akan muncul file resolver ya, file resolver, agar gateway bisa membacanya. Dan kita lupa, kita balik ke dokumentasinya. Di paling bawah
Nah, di sini dia menganjurkan melakukan hal seperti ini. Supaya kita bisa run ini dengan mudah. Nggak perlu panjang-panjang. Kita letakkan. Oke, skema sudah selesai harusnya. Oke, to do juga udah. Kita go generate. Kita tunggu. Library GQLGN akan membantu kita mengenerate code ya, mengenerate resolver untuk kita, layer resolvernya. Ada kesalahan. Oke, ada kesalahan. Mari kita lihat apa salahnya. Dia bilang bahwasanya di schema.resolver.go line ke-28 new to do not declared by package model. Nah, ini sudah kita hapus sebelumnya kan? Kita udah hapus query resolver juga not declared by package generated. Oke. Nah, di sini bisa nampak nih apa aja. Warning, the code below was going to be deleted when updating resolver. Jadi semua kode yang di bawah ini adalah kode sampah yang tidak perlu kita gunain. Oke, kita bisa hapus. Itu adalah sisa-sisa dari type yang sebelumnya ada. Oke, kita bisa hapus. Nah, sekarang yang tersisa adalah ini. Nah, kalau kita lihat di dalam mutation ada namanya to do ops. Nah, di sini juga ada mengembalikan sebuah tipe namanya to do ops. Kita implementasi saja langsung. Oke, return. Nah, dia mengharapkan model to do ops. Nah, itu variable pointer ya. Jadi kita perlu mengembalikan alamat memorinya. To do ops. Error nil. Oke. Control save. FMT-nya kita buang karena tidak perlu kita gunakan. Oke. Sekarang kita udah berhasil ya. Kita udah berhasil. Kita ke tab to do. Seharusnya tab to do juga sudah berhasil di generate resolver-nya. Nah, ini udah ada. Udah ada create, udah ada update status, udah ada delete. Oke. Sip. Sekarang kita perlu mengimplementasikan logiknya. Logic untuk create, logic untuk update status, dan logic untuk delete. Ya. Oke. Sekarang kita ke to do service. Untuk menghemat waktu, nah di sini saya akan melakukan operasi create, read, update, delete. Yang pertama saya akan melakukan operasi create. Nah ini simple saja ya. Operasi create ke database. Sama seperti kita melakukan register melakukan register ke database user gitu ya. Ini juga kita menginsert record baru ke database dari to do. Nah, di sini saya copy paste saja. Nah, ada beberapa error di sini. Ya. Beberapa error. Ini semua undeclared name model, undeclared context, undeclared middleware ya. Tapi jangan khawatir. Kita cukup setelah kita melakukan hal ini kita control save. Nah, dia akan otomatis mengimport semua yang perlu diimport. Nah, di sini ada yang salah nih. Nah, dia mengimport package yang salah nih. Kita nggak boleh pakai package ini. Karena middleware yang kita gunakan berbeda. Nah, ada kalanya nama package-nya sama, sehingga package manager Golang akan salah mengimport gitu ya. Kita harus membenarkannya gitu. Kita harus memperbaikinya. Kalau masih ingat di pertemuan terakhir, kita ada buat sebuah library ya. Library ya di account service. Nah, ini nama library-nya adalah ini. Utils Go ya, versi 1.0.0. Kita akan menggunakan library yang ini. Oke. Hal yang sama akan terjadi di sini. Kita akan menggunakan fungsi untuk authorize di sini. Kalau masih ingat ya, kalau lupa boleh lihat di video sebelumnya bagaimana library ini dibuat dan apa tujuan library ini. Sebenarnya simpel aja. Library ini cuma untuk membantu kita menangkap sesuatu header authorization yang dikirimkan oleh gateway. Dan library ini akan membantu kita memverifikasi user yang sedang login atau tidak gitu. Simpel aja library ini ya sebenarnya ya. Oke, sekarang kita perlu import library itu. Nah, kita kembali ke account, kita copy. Kita ibaratnya kita install dulu library-nya di service kita yang terbaru. Go get. Oke, nama library-nya ambil.
Ini sama seperti kita melakukan npm install ya. Kita seperti melakukan npm install. Nah, di Golang itu simple ya. Namanya go-get saja. Apa nama library-nya? Oke, sini udah ada. Kita tinggal import di sini. /middleware. Karena di dalam library ini ada sebuah folder ya, sebuah package namanya middleware. Kita bisa langsung import. Oke. Kita tunggu. Oke, sudah terbaca dengan baik. Nah, kalau kita hover di sini, dia sudah mengimport package yang sama. Oke, aman. Nah, sekilas untuk logic ini, to do create mengambil sebuah new to do text ya, berupa string. Kemudian, dia juga mengambil konteks. Konteks yang nantinya kita akan cek, apakah user yang sedang login itu ada. Kalau tidak ada, kita akan return error. Tapi kalau ada, kita lanjutkan kemari. Koneksi database, habis itu buat model baru, ya kita model di sini, isdanya false, kemudian user ID-nya kita ambil dari user yang sedang login ID-nya. Oke, habis itu kita tinggal panggil modelnya apa, modelnya adalah to do, kemudian kita create saja, ya simple pakai ORM, nggak perlu panjang-panjang. Kalau kita pakai yang namanya SQL script yang lama ya, kita perlu buat sintaksnya insert, bla 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 tuh sekian, kemudian kita kasih nilainya gitu ya. Tidak perlu, ini simple ya. Untuk create itu saja. Kita lanjut ke update status ya, update status. Tapi sebelumnya kita perlu melihat entity kita dulu. Ya, karena tadi kita ada buat bahwasanya to do ini adalah sebuah entitas, maka gateway akan mengenerate GQL akan mengenerate entity.resolver.go sebagai tanda pengenal ke gateway. Ya, sama seperti di account service yang kemarin kita punya juga find user by ID. Di sini kita punya find to do by ID. Ya, ini fungsinya otomatis tergenerate kok. Kita buat dulu function find to do by ID ya, to do get by ID. Nah di sini kita tinggal copy paste untuk menghemat waktu. Oke. Ctrl S untuk mengimport apa yang tidak ada ya. gom.io.gom karena kita pakai konstanta error ya. Di sini konstanta error yang disediakan oleh GOM. Kita pakai library GOM ya, ORM untuk Golang. Di sini get by ID simple, supply ID-nya sebagai parameter, kemudian buka koneksi ambil koneksi yang sedang terbuka ya ke database. Kemudian kita where ID sama dengan ID, kita take kemudian kita scan ke to do. Kita passing alamat memorinya ke dalam untuk di-scan ke dalam model ini. Nah, jika error, nah kita cek dulu apakah errornya sama dengan recordnya tak ada. Kalau errornya sama dengan record not found, berarti kita harus return ke klien bahwasanya oh to do ini nggak ada gitu. Dengan ID ini tak ada. Tapi jika errornya di luar dari error record not found, maka kita akan memanggil function panic. Berarti itu adalah kesalahan sistem, kesalahan kode kita, bukan kesalahan klien. Oke, habis itu kita return to do-nya. Simple ya untuk get by ID. Nah, setelah get by ID, kita akan ke to do update ya, update status. Nah, update status juga sangat simple ya. Ini kita masuk ke update ya, CRU. Kita masuk ke update-nya, kita udah create, kita udah read ya, tapi ini masih read by ID. Nanti kita ada yang namanya read semua to do yang saya ada, gitu. Yang sebuah user ada gitu ya. Itu read di tempat berbeda lagi nanti. Kita update. Nah, di sini update pun simple. Update akan menerima konteks, ID, dan status. Ya, mengembalikan model to do. Cek dulu pertama, ada user yang terlogin atau enggak? Oh, ada. Teruskan. Tapi kalau tak ada, return error. Karena ada user yang login, kita ambil koneksi database, kita bilang ke GORM bahwasanya kita mau pakai model to do, ya dia otomatis tahu ini arahnya ke table to do berarti ya, ke table to do di sini. Sini, table to do kita. Ya, sekarang masih kosong. Sekarang masih kosong. Kemarin user udah ada, saya sama Pak Darwin ya. Oke, where ID sama dengan ID, ya ID yang mau diupdate. To do ID yang mau diupdate dan user ID sama dengan user yang sedang login. Jadi user yang
sedang login hanya bisa melakukan update dan modifikasi terhadap to-do dia sendiri gitu. List to-do, elemen to-do dia sendiri. Tidak bisa memodifikasi yang punya orang lain dan juga tidak bisa lihat punya orang lain. Ya, nanti aplikasi yang kita buat bentuknya akan seperti itu. Oke. Kemudian kita berikan ID ini, kita berikan ID. Kemudian kita juga kasih login user ID-nya. Kita update, kita panggil function update. Apa yang mau diupdate? Kita hanya mengupdate isdan-nya. Oke? Kita bilang ke Gorm bahwasanya untuk kolom isdan, ubah statusnya sesuai dengan yang kita supply di sini. Oke ya? Seharusnya paham sampai sini. Nah, kita panggil function error. Akan mengembalikan nilai error. Jika error, cek apakah errornya ini adalah record not found. Kalau iya, maka kita return error. Oke, errornya, pesan error bisa apa saja. Nah, di sini saya pakai user not found. Kenapa? Bisa saja yang terjadi adalah user berusaha untuk mengupdate dari API menggunakan kredensial yang tidak benar. Nah, ini tidak masalah. Kalau pesannya mau ditambahin juga boleh. To-do-nya memang nggak ada gitu, nggak masalah. Ini hanya pesan error. Ini kesepakatan bersama dengan tim nanti ya. Kita mau bagaimana? Kalau kita udah bekerja dalam tim. Kalau errornya di luar record not found, maka kita akan melakukan panic. Ya, berarti kesalahan sistem dong. Kita ada salah sintaks atau lain sebagainya. Kemudian kita lihat di to-do status update mengembalikan sebuah model to-do. Ya, model to-do. Nah, di sini agar mudah, kita langsung aja return sebuah function yang kita invoke. Kita panggil function get by ID. Kita passing ID yang ada di sini. Jadi, kalau kita perhatikan, function ini akan mengembalikan nilai model.todo juga. Tapi yang sudah terbaru dari database yang sudah terupdate. Karena kita udah update dulu, baru kita get lagi di sini. Gitu ya. Nah, ini kita invoke, otomatis dia akan mengembalikan nilainya gitu. Serasi di sini ya. Sesuai tipe datanya. Oke, update sudah, create sudah. Selanjutnya kita akan ke delete. Ya, kita delete. Delete mudah saja. Delete. Ya, saya copy paste juga. Pertama, lakukan hal yang sama. Kita cek dulu apakah ada user yang login. Kalau tidak, kita return nil aja. Menandakan proses delete tidak menjalankan apapun. Oke? Karena delete tidak krusial. Kemudian, kalau memang ada user yang login, kita connect ke database. Kita bilang ke DB, oh, yang mau kita delete itu adalah tabel to-do-nya. Yang di mana ID-nya itu sama dengan ID yang diberikan di sini, to-do ID. Dan user ID sama dengan login user ID. Kemudian kita panggil function delete. Yang di mana kita memberikan sebuah model kosong. Ya. Ini bisa dilihat di dokumentasi GOM-nya, bagaimana cara menggunakan function delete ini. Ya. Gampang kok. Jika error, kita panic. Jika tidak, kita akan mereturn ID ini. Nah, kenapa di sini kita return pointer? Karena di GraphQL kita bilang bahwasanya ini nilainya nullable, tidak ada tanda serunya. Maka secara otomatis yang di-generate adalah nilai pointer. Oke? Jadi kita return alamat memorinya gitu. Ya. Delete juga sudah. Ini sudah oke sih sebenarnya. Sudah sangat oke. Nah, to-do sudah. Nah, kita perlu implementasi. Kita implementasi saja di sini. Kita import dulu. My app service. Karena kita udah tulis kodenya semua, tinggal kita return service dot apa? To do create. Terimanya apa? Coba kita lihat. CTX sama new to do context. Sama new to do. Oke. Create sudah. Kita masuk ke update. Kita langsung return function yang bertanggung jawab untuk menerima ini. Tab. Oke, to do update status. Ada yang salah di sini. To do status update yang benar. Oke. Nah, kadang Copilot pun bisa bodoh ya. Jadi ya untuk membantu kita nggak masalah. Tapi jangan tergantung sepenuhnya dengan GitHub Copilot.
Oke, di sini intermezzo saja tadi ya. Kemudian delete, kita delete, kita return, to do delete context ID. Apa yang salah di sini? Oke, wrong number of return. Expected to get one. Oke. Karena fungsinya hanya mereturn nilai integer di sini, ya kita perlu supply dia untuk satu lagi. Oke, aman. FMT-nya kita buang. Oke, tapi service ini masih belum bisa kita gunakan. Mengapa? Karena di server Go kita masih belum mengimplementasikan routing yang benar serta middleware yang akan kita gunakan. Nah, jika kita perhatikan di account service, kita ada menggunakan middleware yang sudah kita buat di utils Go kita. Oke, kita ada menggunakan middleware-nya. Kita perlu buat router, nah membuat router tersebut menggunakan middleware ini. Oke. Nah, di sini kita copy paste saja apa yang sudah kita buat di sini. Pada dasarnya, isinya adalah sama. Karena kita menggunakan environment variable. Oke, kita balik ke to-do service, kita ambil ini, kita paste. Oke, banyak yang rusak di sini. Kita perlu import. Ctrl S, import. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, import berhasil. Aman. Oke, semua sudah aman. Di sini kita udah langsung pakai middleware-nya. Kita pastiin middleware-nya yang kita buat. Oke, aman. Selesai. Nah, middleware ini harus kita pakai. Kenapa? Karena kalau tidak pakai, nanti waktu kita ambil nilai yang di login user, kita panggil out context ini, nilainya akan selalu nil. Baik ada token yang dikirim atau tidak. Kalau token ada dikirim, nilainya nggak akan nil di sini, karena kita udah handle di bagian library-nya. Ayo kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat sini, kita lihat utils Go. Ini untuk refreshing ya, refreshing sekali lagi. Apa yang kita lakukan di sini? Nah, di sini kita panggil fungsi authorize yang mengembalikan sebuah function, ya, sebuah callback yang menangani pengambilan data dari gateway, ya, pengambilan data dari gateway, dan memasukkannya ke konteks. Di sini kita pakai new outgoing context. Kita kasih dia metadata, kemudian kita memasukkan konteks yang sudah kita buat yang berisi nilai username dan user ID ke dalam request. Nah, kemudian kita memanggil fungsi out context di sini. Jika kita perhatikan out context, kita passing ctx, dia mengembalikan sebuah nilai berupa model user yang berasal dari middleware, di mana key-nya adalah user ctx, yang di mana kita udah berikan di sini. Ya, istilahnya konteks itu adalah sebuah global state yang berisi key sama value. Oke, key sama value. Jadi kita ambil value-nya melalui function ini, kita set value-nya melalui function ini. Simple ya. Seharusnya nggak susah ya. Kita set value ke dalam map lah istilahnya, map yang dimana kalau di PHP namanya array asosiatif ya. Dimana key-nya adalah sebuah key yang bisa kita definisikan, value-nya bisa apapun. Nah, kita set di sini, kita get-nya di sini. Ya. Kalau kita gunakan, kita set-nya di gateway, kita set-nya di router. Ya, kita set-nya di router. Kemudian kita get-nya di kode. Kita get value-nya di kode. Ya, itu ya. Nggak susah harusnya. Oke. Sini udah berhasil. Satu hal lagi yang perlu kita ganti. Jika kita perhatikan di account service, kita menggunakan port 8080. Nah, untuk service to do kita harus kita ganti. Nggak boleh port 8080. Harus kita ganti menjadi port 8081. Sebenarnya bebas, tapi saya lebih suka increment satu angka gitu dari portnya. Supaya nggak tabrakan. Ya. Port yang udah digunakan tidak bisa digunakan lagi. Kita gunakan port yang lain. Port 8081. Oke. Semuanya udah siap. Ya. Ini juga udah. Entity, ini belum kita implementasi.
Ayo kita implementasi. Return service, ya. Ini dia udah memberikan rekomendasi nih. My app service. Ini benar ya. Enter langsung. Dia auto import. Dot apa? Control space. To do get by ID. Terima apa? Terima ID. Ya. Control S. Kita buang import yang tidak perlu. Jadi Golang ini sangat efisien sih sebenarnya. Dia menganjurkan kita untuk tidak membuat variabel yang tidak digunakan, menganjurkan kita untuk tidak sembarangan import ya. Kalau kita membuat variabel yang tidak digunakan, dia langsung warning, error, code-nya nggak bisa jalan. Jadi dia berusaha membuat kita seefisiensi mungkin, berbeda dengan bahasa pemrograman lain ya. Yang mungkin kita import banyak gitu ya, kita nggak pakai, tapi dia jalan aja gitu. Ya itu makan resource sih sebenarnya. Kenapa performance Go bisa baik ya? Mungkin salah satu faktornya adalah itu juga. Oke, skema udah, ini udah. Nah, kita udah buat nih semua. Kita udah buat create. Kita udah buat update. Kita udah buat delete juga. Tapi kita belum buat yang namanya read. Ya, di GraphQL kita belum ada namanya read. Bagaimana kita melihat to do yang sudah pernah kita buat? Kan begitu ya. Bagaimana kita melihatnya? Kita di sini cuma bisa buat, bisa update status, bisa delete. Cara lihatnya gimana? Kan gitu. Oke. Jadi ini kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi ya. Kita akan menghubungkan service user dengan service to do. Karena tadi saya udah mention. Ketika saya login, saya cuma bisa melihat to do saya saja. Cuma bisa melihat to do list saya saja. Tidak bisa lihat punya orang lain. Maka kita harus menghubungkan to do dengan user. Berarti satu user bisa punya banyak to do. Benar ya? Simple harusnya ya. Paham ya? Satu user banyak to do. One to many. Oke? One to many. Nah, itu bagaimana kan begitu. Nah, di sini kita akan lihat lagi. Kita lihat ke bagian account service. Account service punya yang namanya tag user, yang dimana adalah sebuah entitas. Oke, tapi jika kita melihatnya di dalam user, kita tidak bisa mengambil to-do list. Oke, pasti teman-teman akan menganggapnya kita akan membuat sebuah to-dos di sini yang mengembalikan array of to-do, kan begitu. Ini tidak benar. Implementasi ini tidak benar, tidak boleh. Dulu saya pernah mengimplementasikan hal seperti ini. Alhasil, performanya sangat buruk. Ya, performance-nya sangat buruk sekali di sini. Hal ini tidak boleh kita implementasikan. Ini akan menimbulkan permasalahan namanya N+1. Oke. N+1. Kita lihat, GraphQL ada membantu kita untuk menangani permasalahan N+1 problem. Jadi N+1 problem ini apa? Kan begitu. Ya, kita lihat ke bagian data loaders. Ya. Have you noticed some GraphQL queries can make hundreds of database queries, often mostly repeated data. Let's take a look. Why and how to fix it. Ya, jadi GraphQL memberikan solusi untuk kita untuk menghandle yang namanya N+1 database query. Nah, kita lihat di sini. Dia memberikan contoh. Select ID, to do, kemudian user ID from to do. Oke. Jadi kita udah melakukan sekali select di sini. Kita mengselect to do dari table to do. Berarti yang dikembalikan ini pasti banyak banget record to do-nya, kan begitu. Ada 10, 15, beragam. Tergantung ada berapa record di database. Nah, untuk setiap to do-nya kita mau melihat to do ini milik siapa. Kan begitu. Nah, yang terjadi adalah kita biasanya programmer awam pasti akan berpikir, oh ya, setelah saya select, kita udah dapat semua list to do-nya, saya tinggal looping kan gitu. Saya looping. Nah, user ID yang saya pakai adalah di dalam looping. Jadi kita melakukan query di dalam looping sebanyak jumlah record yang kita dapatin di sini. Itu nggak benar ya, teman-teman. Itu nggak benar. Itu nggak boleh kita lakuin. Contohnya ini ya. Select ID name from user where ID sama dengan ini didapat dari mana? Dari user ID ini.
semua record user ini dia looping sebanyak to-do-nya. Kalau to-do-nya ada 10 record, dia akan looping 10 kali untuk query ke database lagi gitu. Yang paling parahnya adalah bagaimana jika di database to-do yang ada di database itu semua milik user yang sama gitu. Belum ada user lain, cuma ada satu user. 10 record itu adalah milik satu user yang sama. Kita melakukan 10 query sia-sia ke database. Select ID name from user where ID sama dengan 1. Lakukan lagi, where ID sama dengan 1, sampai 10 kali. Apa gunanya? Membuang-buang resource sekali kan? Nah, di sini datanglah sebuah solution yang ditawarkan oleh GraphQL, namanya data loaders ya. Kita akan implementasi ini. Ya, gampang aja, nggak susah. Nanti kita praktekkan. Tapi sebelum itu, kita harus kembali ke account service dulu. Kita hapus dulu bagian ini. Kita nggak boleh pakai pendekatan ini. Ya. Oke, kita nggak boleh pakai pendekatan ini. Kita akan kembali ke to-do service kita. Nah, di sini saya akan menerangkan sebuah konsep namanya base schema dengan satu lagi extended schema. Base schema adalah skema asli. Ya, pikirkan, ini adalah original. Skema original. Sementara extended schema adalah skema yang sifatnya bayang-bayang. Sifatnya tidak asli, dia semu. Sebagai perwakilan saja. Perwakilan, ya. Ingat kata perwakilan. Jadi, kita membutuhkan perwakilan dari service skema, perwakilan dari skema yang ada di dalam service user, service account kita ya. Kita perlu perwakilannya. Karena di sini kita udah buat dia menjadi entitas, maka kita bisa pakai dia sebagai perwakilan. Tapi kalau misalnya kita nggak buat dia jadi entitas, kita nggak bisa pakai dia menjadi perwakilan di service lain. Oke? Caranya adalah gimana? Kan begitu. Nah, di sini kita akan mendefinisikan type user. Type user. Oke? Kita bisa copy paste di sini. Key apa? Kita bilang lagi, key-nya apa? Kemudian, kita tidak akan mengambil semuanya. Oke, kita letakkan dulu sini. Ini kan artinya kita mendefinisikan ulang type user di type to do. Nah, ini bukan cara yang benar ya, teman-teman. Ini bukan cara yang benar. Kita bisa hapus apa yang tidak kita perlukan di sini. Ya, kita hapus ini. Kita hapus username sama hash password. Kita nggak perlu. Oke? Kita cuma ambil ID aja. Kita cuma ambil ID. Ya, kita cuma ambil ID. Yang dimana kita bilang ke gateway, ID ini asalnya dari mana? Asalnya dari luar service ini. Kita harus kasih direktif namanya eksternal. Jadi gateway akan tahu, oh ID ini akan datang dari luar dari service ini. Gitu ya. Nah, di sini kita harus bilang juga ke gateway bahwasanya ini adalah extended schema. Extend. Basisnya di mana? Basisnya adalah ini. Oke ya, seharusnya nggak sulit dipahami sih menurut saya. Mungkin untuk awal ya agak aneh aja sih cara berpikir seperti ini ya. Tapi ya coba dibiasakan. Nah ini kalau udah biasa udah enak. Kita bilang, oh kita butuh tipe user. Tapi tipe user ini kita ambil dari tipe yang udah ada di luar service ini. Tolong gateway carikan ya. Kita bilang ke gateway begitu. Kemudian kita juga butuh ID dari tipe user itu. Tapi user ID ini juga berasal dari tipe yang dari luar. Tapi service ini nggak tahu dia dari service yang mana. Nah, makanya dia bilang ke gateway, oh ini dari luar, tolong gateway carikan juga. Ini juga tipenya skema dari luar, tolong gateway carikan juga. Jadi peran gateway itu sangat penting. Dia akan mencari skema yang bercocokkan gitu. Oke. Ini udah. Nah, di sini kita tidak mendefinisikan skema yang duplikat, melainkan kita melakukan perwakilan di sini. Kita mewakilkan service user di service to do dengan bantuan ini, extend dan eksternal. Ya. Kemudian kita tinggal masukin saja to do list-nya di dalam user.
Udah selesai. Nanti waktu naik ke gateway, ya, otomatis service to do ini akan terpasang di dalam user. Begini. Secara otomatis. Karena gateway sudah mendapatkan kecocokan mereka, langsung gateway pasangkan. Ya, itulah gunanya extend ini ya. Itulah gunanya extend dan eksternal. Gitu ya. Gampang. Kita hapus lagi. Inilah gunanya microservice. Jadi satu service hanya perlu berfokus ke fitur dia sendiri. Dia nggak perlu menghiraukan yang lain. Yang lain jika udah ada, ya tinggal pakai gitu. Tinggal extend ke type yang sudah ada gitu. Jadi istilahnya kalau modelnya itu nggak double-double. Gitu. Modelnya nggak akan double-double. Gateway akan menyelesaikannya untuk kita. Oke, kita udah extend. Ini udah. Kemudian kita generate ulang ya. Untuk mengubah resolvernya. Kita tunggu. Oke, selesai. Nah, di sini pasti di entity akan muncul lagi hal baru. Benar kan? Muncul yang namanya find user by ID. Sementara fungsi user by ID ini kan ada di service lain, benar ya? Kita nggak bisa pakai service di sini. Kita juga nggak akan rewrite logiknya. Kita cukup mereturn model yang dia inginkan. Return dolar, bukan dolar, sorry. Saya lupa istilahnya apa ini. Model user, ya user. Yang dimana kita kasih dia ID sesuai dengan ID yang kita terima. Kita cuma forward istilahnya. Kita jadi pengantar pesan supaya gateway bisa kenali aja gitu. Kita forward data aja ke gateway. Ya, when user by ID, oke, sudah. Ini udah selesai nih. Ini udah selesai. Sekarang di type schema pastinya kita menggunakan GoField ya di sini ya. Kita force resolvernya untuk melakukan sebuah implementasi to do di sini. Jadi kita perlu membuat sebuah logic yang akan mengembalikan array of to do. Oke, kita akan membuat sebuah logic yang akan mengembalikan array of to do. Di sini dia menerima model.user di dalamnya ID. Kita akan menggunakan nilai ID ini untuk mengambil semua to do yang ada di database. Oke. Kita akan mengambil semua to do yang ada di database. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan data loader ya di sini. Kita akan mengimplementasikan data loader. Mengapa demikian? Sebenarnya tidak perlu sih untuk kasus begini, tapi ya untuk studi kasus kita sebaiknya kita antisipasi ke depannya mungkin data loader ini akan diperlukan. Ya, untuk service account nanti kita juga akan membuat data loader itu. Itu diperlukan di service account. Tapi di sini karena studi kasus kita adalah satu user cuman boleh mengambil to do yang ada di list dia, maka sebenarnya itu sebenarnya kurang efektif ya kalau kita menggunakan data loader. Ibaratnya kita menggunakan pedang untuk memotong buah gitu. Nah, itu kan kurang cocok. Tapi ya untuk mengantisipasi kita implementasi dulu gitu. Karena kedepannya ketika sebuah service dibangun, nah itu akan ada pelebarannya, pembesarannya gitu. Alangkah baiknya kita antisipasi hal itu terlebih dahulu, kan begitu ya. Oke. Kita buat dulu sebuah folder namanya data loaders. Data loader ya. Kita kelompokkan dia menjadi data loader. Di dalamnya kita buat sebuah file namanya dataloader.go. Package data loader. Oke, sekarang kita kembali ke dokumentasi GQLGen. Gimana cara kita implementasinya? Kan begitu ya. Di sini mudah sih. Cukup mudah. Oke, kita lihat type loaders key. Ini kita abaikan dulu ya. Kita perlu mengenerate sebuah file data loader yang nantinya di dalamnya berisi kode-kode yang sudah di-provide untuk kita, yang dimana kita tinggal pakai. Ya, di sini caranya kita pakai ini saja.
kita copy ya, GQLGen. Kita cd ke folder data loaders. Supaya nanti file yang di generate akan langsung masuk ke dalam folder ini. Nggak usah kita pindah-pindah lagi. Ya, kita copy di sini. Oke. Kita copy di sini, kita perlambat temponya. Kita perlambat tempo. Nah, di sini memang agak sulit dipahami, tapi coba diikuti dulu ya. Mungkin akan dipahami seiring berjalannya waktu. Oke, di sini kita akan menamainya loader ini namanya apa, kan begitu. Kita akan menamai loader ini. Loader ini akan bernama, ini nama untuk loadernya ya, akan bernama to-do loaders. Ya, to-do loaders. Goran github.com Vecta Data Loaden ini adalah nama library yang akan kita eksekusi. Ini tidak perlu kita ubah. Oke, ini kita ubah nama to-do loaders. Kemudian integer ini apa? Integer ini adalah nilai parameter yang kita terima. Kita harus pastiin apakah udah benar kita akan menerima nilai integer. Kita lihat. Ya, kita lihat. Kita akan menerima user ID. Oke, untuk melakukan load terhadap semua to-do-nya. Apakah user ID bertipe data integer? Yes, benar. Maka kita sudah benar menggunakan tipe data integer di sini. Oke. Kita lihat lagi. Di sini adalah tipe model yang akan di-return, model.user. Apakah benar? Salah. Kita akan mereturn model.todo. Kita modify dia ya, sesuai dengan contohnya. Ini ibaratnya GQLGen memberikan kita template, tapi kita perlu sesuaikan sesuai kebutuhan kita. Ya. Nah, package model ada di dalam package graph. Nah, ini graph ya. Di dalamnya ada model. Sudah benar? Sudah benar. Tapi yang menjadi kesalahan adalah di sini ada data loader. Sementara graph ini adalah bagian root-nya kan. Kita buang saja bagian data loader sampai ke seterusnya. Kecuali tanda bintangnya. Oke ya, sampai sini paham ya. Kemudian root dari project kita, kalau kita lihat di GoMod adalah namanya myapp. Jadi untuk mengakses ke model kita harus myapp graph baru model. Baru kita tulis aja di sini myapp graph model to do. Sip. Mantap ya. Sampai sini harusnya paham. Kita lihat lagi. To do ini return-nya apa? Oh, dia memang to do, tapi dia array. Ya, tapi dia array. Kita ubah dia jadi array. Oke. Jadi kita udah memberikan nama. Kita sudah menentukan masukannya, tipe datanya apa, kemudian tipe keluarannya apa. Sip ya. Mantap ya sampai sini ya. Harusnya paham. Tinggal kita enter, kita run. Kita tunggu. Oke, udah keluar. Nah, nampak ya di sini langsung muncul file namanya to-do loaders _gen. Nah, ini kalau yang pernah pakai Laravel ya, pasti tahu ya, ada yang namanya Artisan. Ya, Go masih belum sebagus Artisan ya, yang sangat fleksibel gitu. Make migration, make controller itu semua udah di-specify. Mantap ya Laravel ya. Tapi memang framework-nya sangat besar. Nah, ini kayak cara kerjanya mirip Artisan sih. Sebenarnya kita pakai PHP Artisan make apa gitu ya. Tapi ini sintaksnya ya kita pakai Goran, nama library-nya apa-apa saja spesifikasinya gitu. Kalau yang pernah pakai Laravel ya. Nah, di sini udah di-generate kode-kode yang bisa kita gunain di sini. Kita tidak perlu tahu apa yang ada di sini. Biarkan data loader yang menghandle. Oke. Biarkan data loader yang menghandle bagaimana cara dia handle. Nah, di sini banyak ya, ada dia pakai mutex, entah apa, sleep ya. Ini sifatnya banyak konkurensi di sini ya. Kita tidak perlu tahu itu. Kita pakai saja ya. Kita pakai dulu ya. Mungkin kalau ada yang tertarik boleh baca-baca. Ya. Kemudian kita balik ke data loader ini. Kita udah punya file yang berisi kode-kode yang bisa kita gunakan. What next? Ya, apa selanjutnya? Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan sebuah middleware. Middleware apa? Middleware yang akan memasukkan semua
fungsi dari yang kita buat di data loader ke dalam konteks. Jadi tiap kita mau memakai data loader, kita harus ambil fungsinya di dalam konteks. Jadi dia tersedia di seluruh aplikasi. Oke, di seluruh life cycle service kita. Ya, kita perlu simpan dia ke dalam konteks. Konteks itu ingat ya, global state ya. Jangan dilupakan. Nah, di sini supaya menghemat waktu, saya copy paste saja. Apa yang akan saya implementasikan di data loader. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, ini hampir mirip nih dengan apa yang kita kerjakan di yang namanya utils go. Kita punya function authorize, kita juga punya function out context. Sama dengan data loader, kita punya function namanya data loader middleware, ya. Kita juga punya function namanya context loaders. Ini untuk mengambil nilai, ini untuk set nilainya. Oke. Ini tadi kita kasih nama apa? Kita sesuaiin. Oh, namanya to do loaders di sini. Kita sesuaiin to do loaders, ya. Di sini juga kita ganti menjadi to do, kita hapus s-nya, loaders. Karena dia nggak ada, karena namanya kita udah buat to do loaders tadi ya. To do loaders. Service-nya belum ada. Di sini to do loaders. Fungsi fetch-nya kita buang dulu. Supaya error-nya hilang. Ctrl S. Oke. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini sama dengan yang tadi kita buat di router untuk autentikasi. Ada function untuk set ke konteks, ada function untuk get dari konteks. Jadi kita buat setter, kita buat getter. Dari mana? Dari konteks. Jadi semuanya terpusat di konteks. Semuanya kita masukkan ke konteks supaya nanti kita bisa ambil di level manapun, di layer manapun. Oke? Kalau yang pernah pakai React pasti tahu, ada yang namanya global state. Ya, global state itu konteks yang dimana semuanya ada di dalam konteks, kita ambil di sana. Ya, di sini juga sama, teknik pemrograman modern namanya, ya, konteks. Oke, tadi kita hapus fetch. Fetch itu isinya apa? Isinya adalah sebuah callback yang akan kita berikan ke data loader ini. Kita harus buat dulu, ya, kita harus buat dulu. Kita buatnya di to do service saja. Sebuah function. Oke. Di sini saya tinggal copy paste. Jadi saya ada dua function sih sebenarnya yang mau dibuat di sini. Ya, di sini. Nah, di sini. Yang data loader lakukan adalah ini. Dari yang begini berulang-ulang menjadi ini. Hanya dua. Dari yang banyak begini, n+1 namanya. 1-nya di sini, n-nya di sini, n-nya di sini. Karena kita nggak tahu nilai n yang pasti. Karena nilai n dihasilkan dari jumlah record yang di-return ketika kita mengquery satu kali. Nah, setelah menggunakan data loader, yang terjadi adalah hanya dua kali. Select ID from to do, bla bla bla. Kemudian, data loader akan menggabungkan semua user ID ke dalam sebuah array. Kemudian dia melakukan query lagi. Select ID name user where ID in array ID yang sudah kita buat. Yang sudah dibuat data loader di sini. Jadi sangat hemat, tinggal dua. Setelah data loader dapat logiknya, data loader akan melakukan mapping ke to-do-nya masing-masing sesuai dengan user ID. Nah, itu logik di belakang data loadernya sebenarnya. Ya, dia akan mapping ke user yang benar gitu. Jadi dia query ke database-nya cuma sekali. Ingat ya, query ke database itu sifatnya ekspensif dan memakan waktu. Sebaiknya kita lakukan logic, perulangan, mapping semuanya itu di dalam kode saja. Efisiensi query ke database itu penting ya teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita perlu implementasikan function pertama yang membantu data loader untuk query. Nah, function itu akan berisi logic ini. Where ID in, ya, where ID in. Kita copy paste saja. Nah, di sini udah to do get by where user ID in IDS. Oke, soalnya
Sampai sini paham ya? Kita mengambil semua to-do yang user ID-nya diberikan oleh data loader. Ya, kita batasi dia sesuai dengan user ID-nya gitu. Yang ada di sini. Misalnya user ID-nya ada 5 ya, kita ambil aja di 5. Tapi kita ambilnya dalam sekali query. Bukan berulang-ulang sampai 5 kali. Oke. Harusnya dapat ya sampai sini ya. Jadi kita udah mendapatkan semua to-do. Tapi sifatnya masih acak di sini. Acak sekali. Kita cuman kayak mengambil semua to-do aja yang ada di ruang lingkup user ID ini. Oke ya. Nah, function ini akan kita bungkus lagi ke dalam sebuah function namanya to-do loaders yang akan kita buat selanjutnya. To-do loaders inilah yang nantinya akan kita passing ke data loader sebagai callback. Oke. Saya copy paste supaya gampang ya. Sebenarnya ini bukan topik utama kita, tapi ini tambah-tambahan supaya kedepannya kita bisa melakukan efficiency query ya. Oke. To-do loaders. Kenapa dia mengambil key array of integer, kemudian dia mengembalikan array 2 dimensi to-do ID? Why? Kan sebuah pertanyaan. Kalau kita kembali ke to-do loaders, kita bisa lihat di sini to-do loader config. Tadi kan kita ada bilang kita mau memberikan sebuah function callback ke fetch ya. Kita harus sesuaikan gitu fungsinya. Parameternya apa? Apa yang di return oleh function tersebut kita harus sesuaikan. Kita bisa copy aja di sini ya. Kita copy, kita ambil. Kemudian kita masukkan kemari gitu. Untuk menyamakan tipenya. Sip ya. Sampai sini paham ya? Sampai sini harusnya paham. Selanjutnya. Nah, ini baru momennya gitu. Momen kita mengetahui logik-logik yang kita gunakan di sini. Kita ambil dulu semua to-do-nya. Key ini apa? Key ini adalah user ID ya. User ID. Jadi kita buat aja user IDs di sini. Dan juga user IDs. Di sini juga user IDs. User IDs. Oke, kita ambil dulu semua to-do yang user ID-nya ada di dalam array of user ID ini. Kemudian kita inisialisasi sebuah map. Map ini kayak array asosiatif di PHP ya. Key-nya apa? Kita tentuin. Value-nya juga kita yang tentuin. Oke. Kita inisialisasi map. Yang dimana key-nya ini akan berisi user ID. Kemudian di dalamnya akan berisi array of to-do. Jadi satu user ID akan berisi beberapa to-do. Oke. Satu user ID beberapa to-do. Nah, di sini akan kita kelompokkan. Kita loop di sini, kita loop. Kita loop semua to-do yang kita dapetin, ya. Kemudian kita susun ke dalam map-nya. To-do.user_id sebagai key. Kita append ke dalam. Kalau sifatnya main array, berarti kita harus append nih. Ya, kita harus append. Kita append ke user ID-nya to-do. Kita masukkan to-do-nya ke dalam. Seharusnya paham ya. Ini struktur data dasar. Di mana array selalu kita append gitu. Kita append ke elemen terakhir dari array itu. Jadi kalau misalnya dalam looping ini dijumpai bahwasanya ada user ID yang sama, kita masukkan ke dalam array yang sama di dalam map ini. Ini sifatnya struktur data yang mendasar. Oke. Kemudian, nah di sini adalah logic dari data loader itu sendiri. Kita bilang ke data loader bahwasanya kita akan menyusun sesuai indeks yang diberikan. Oke. Kita buat dulu sebuah array 2 dimensi yang di mana panjang dimensi pertamanya sesuai dengan panjang dari user ID. Oke, panjang dari dimensi pertama akan sesuai panjangnya dengan panjang user ID. Kita loop, kita susun di array 2 dimensinya. Kita masukkan di dimensi pertama ini adalah sebuah indeks ke i yang di mana di dalamnya akan berisi array of to-do gitu. Array of to-do yang nantinya data loader akan menyusunnya untuk kita. Ini sebenarnya dari mana saya bisa dapat logik begini? Nah, itu saya baca dokumentasi dari data loader. Nah, di sini data loader ada mengimplementasikan middleware. Tapi kalau kita ikuti ini sulit sih untuk dipahami. Jadi saya mengsimplify-nya untuk ini. Saya membuang kode-kode yang tidak perlu ya di sini ya. Nah, di sini data loader menggunakan select ID bla 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 where ID in.
Nah, dia menggunakan cara lama, belum mau menggunakan GORM ya. Untuk query-nya semua dimasukkan di dalam sini. Fungsinya pun bahkan dituliskan di dalam fetch ini. Itu menurut saya nggak benar ya. Sebaiknya kode itu kita harus tetap clean ya, clean. Nah, di sini dia juga membuatnya gitu, sebuah user, len-nya sepanjang dari IDS, kemudian dia susun ke dalam. Ya. Kenapa di sini hanya array 1 dimensi? Kenapa punya kita array 2 dimensi? Kan begitu. Karena studi kasus mereka berbeda dengan kita. Nah, di sini satu user ID hanya akan mempunyai satu user detail. Benar ya? Satu user ID, satu user detail. Makanya di sini array-nya 1 dimensi. Tapi di studi kasus kita, satu user akan mempunyai banyak to-do. Ya, perhatikan perbedaannya. Satu user banyak to-do, makanya itu kita perlu array 2 dimensi di sini untuk menghold banyak dari to-do itu. Seandainya satu user satu to-do, kita tidak perlu array 2 dimensi, kita cukup ya array aja yang dimana value-nya adalah to-do itu sendiri gitu. Ya. Kalau kurang paham atau penasaran, kita bisa langsung lihat ke dokumentasi data loader ini. Cukup jelas kok. Ya. Intermezzo sedikit saja. Nah, kita return result yang udah kita susun ke dalamnya. Kita susun sesuai indeks. Kita ambil nilai sesuai dengan ID-nya. Kita susun ke dalam. Kita return result-nya ke data loader. Sisanya data loader akan menyusunnya untuk kita. Ya, fungsi inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi kekosongan dari fetch itu. Fetch. Kita panggil service dot apa? Kita lihat untuk autocomplete-nya. To do loaders. Nah, udah masuk kan? Udah gak ada error lagi kan? Karena tipe datanya sesuai. Kita memberikan function di sini. Dia mintanya apa? Dia minta function. Kita memberikan function. Dengan tipe balikan dan terima yang sesuai. Oke, data loader sudah berhasil kita implementasikan di sini. Tinggal kita pakai di sini. Di sini kita nggak panggil service lagi. Apa yang kita panggil? Kita panggil data loader. Kita import dulu data loadernya. My app / data loader. Oke. My app data loader. Kita return. Kita panggil data loadernya. Data loader. Nah, kan tadi saya udah bilang ada set value, ada get value. Kita mau get value sekarang. Kita mau get. Get-nya pakai apa? Function context loader yang udah kita buat di sini. Karena kita mau ambil apapun yang ada di dalam konteks yang value-nya sama dengan ctx key yang isinya data loaders. Ya, ini cuma key aja. Tidak perlu dipusingkan. Ya, kita passing konteksnya ke dalam ctx. Oke. Nah, setelah kita memanggil function ini, context loader, dia akan mengembalikan sebuah struct namanya data loaders.loaders. Struct ini yang mana? Kan ini struct-nya. Ya, dia mengembalikan struct ini untuk kita. Ini loaders. Dia mengembalikan struct. Di dalam struct kita ada satu property namanya todos. Kita panggil saja. Dot apa? Dot todos. Todos ini punya tipe data to do loaders. Yang ini. To do loaders ini dari mana? Kita kontrol klik. Dia dari hasil generated code kita. Oke, dia hasil generated code kita. To do loaders pasti punya metode nih. Punya metode namanya load. Kita panggil aja. Kita panggil ya. Karena dia data loader, kita panggil function namanya load. Load. Nah, bisa diperhatikan selain load, kita punya function lain juga. Control space. Nah, kita ada beberapa function di sini yang bisa kita gunakan, yang udah di-generate oleh GQLG untuk kita. Tapi sekarang kita akan gunakan function load. Kita passing apa? Object.id. Karena model.user ini punya ID. Yang pada dasarnya adalah user ID. Kita passing user ID ke dalam. Control S. Oke. Tunggu. Oke.
sudah berhasil kita implementasikan data loader di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masalah M+1 lagi di sini. Sudah aman. Sudah aman ya. Kita balik ke server Go, apa yang error? Oke, kita refresh ya. Compiler saya bermasalah seperti ini. Kita refresh, kita reload window. Oke ya. Selesai. Nah, kita kan udah bisa get di sini. Konteks loader ini kita get nilai, kita get struct tersebut dari konteks. Ya, kita menggunakan ini, kita get value-nya. Untuk set value-nya jangan lupa kita setnya di router. Router.use use apa? Ya, kita import dulu data loader kita. My_app/data loader. Kita mau suruh dia set value ke dalam, ya, set struct yang udah kita buat, set data loader yang udah kita buat ke dalam. Jadi nanti kalau misalnya ada data loader lain misalnya, kita tinggal masukkan di sini LDRS, ya, loaders, entah apa namanya, misalnya to do ada kategori lah misalnya, kategori loader sama dengan new kategori loader. Nah, kita udah bisa akses lagi. Nanti kita tinggal daftarin aja di sini kategori gitu ya. Ibaratnya ini udah kayak framework kita lah, ya, udah kayak framework kita. Jika ada data loader jenis baru, udah mudah istilahnya. Itu hanya perlu sekali inisialisasi udah bisa pakai terus. Ya, set, kita masukkan data loader, data loader middleware. Kita udah set dia ke dalam konteks sekarang. Oke, kita udah set ke dalam konteks, harusnya udah aman. Oke, sekarang bagaimana kalau kita coba ya? Kita coba, apakah kita sudah berhasil mengimplementasinya dengan benar? Kita coba saya. Kita F5, kita coba run. Oke, ada kesalahan di sini. Ada error. Invalid nil memory pointer address. Oke, kita lihat. Ini nilainya nil. Apa yang terjadi di sini? Ah, iya benar. Nah, yang kita lewatkan adalah, nah di sini kita langsung mengambil nilai koneksi database-nya. Yang dimana nilai itu sebenarnya masih nil, nggak ada apa-apa. Karena kita belum menginisialisasi koneksinya ke DB. Hampir lupa saya. Nah, kita inisialisasi ya di function init. Function init udah kemarin saya bahas ya. Jadi function init ini akan dijalankan terlebih dahulu sebelum function main. Jadi semua apapun, load environment, cron job atau lain sebagainya kita bisa taruh di function init ini untuk inisialisasi ya. Oke. Kita langsung panggil config .connect gore. Ya, kita connect dulu database-nya di sini. Setelah ini udah connect, baru kita ambil koneksinya. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kalau access ini firewall saya. Oke, jadi sekarang sudah berjalan di port 8081 harusnya. Localhost 081. Benar ya? Udah jalan ya? Udah jalan ya? 8081. Tapi cuma ada to do ops di sini. Cuma bisa create, update status sama delete. Ini dari GraphQL-nya. Kita nggak tahu isinya apa gitu ya. To do ops. Nah, kita nggak akan menggunakan ini. Kita akan load dia ke gateway. Ya. Kita kembali ke gateway kita sekarang. Gateway, di mana gateway? Oke, ini dia. Kita harus enable. Nah, ini udah kita sudah daftarkan service kedua ya. Ini service pertama kita udah berhasil daftarin. Sekarang kita mau daftarin service kedua yang hidupnya di port 8081. Namanya Todos. Nah, kita restart gateway-nya. Ini namanya kita melakukan restart terhadap gateway. Kita Ctrl C sebentar. Terminal saya nge-freeze nih sebenarnya.
Oke, sudah. Kita start ulang lagi gateway-nya untuk melakukan load terhadap dua service ini. Kita load. Nah, gateway berhasil melakukan load terhadap dua service ini. Ya, sekarang kita buka gateway. Localhost 4000. Perhatiin ya, perhatiin. Ini ada me user login register. Oh, udah terload, nggak perlu refresh, mantap. Login register, to do ops udah masuk di sini. Ya, kita udah bisa create to do di sini. Di user juga udah ada to do's. Ya, yang udah kita pasangin udah masuk di sini. Mantap ya. Jadi semua udah terintegrasi sekarang. Gimana kalau kita coba create to do. Oke, create to do. Sebentar. Oke, kita create to do. Oke. Kita kembali lagi. To do-nya kita ke ini. Sebentar, sepertinya ada gangguan. Oke, saya sign out WA dulu. Oke. Create to do. Create to do sekarang kita create to do mutation, benar ya? Mutation kita control space, to do. Kemudian create. Apa yang dibutuhin ketika kita create to do? Nah, misalnya saya mau buat to do baru nih ya. Saya mau buat to do baru. To do baru kita namain apa ya? Eat breakfast. Eat breakfast ya. Breakfast. Balikannya apa? ID, kemudian text is done. Dan user ID. Kita lihat kita berhasil enggak ya? Di sini ada token, tapi saya nggak tahu ini token siapa. Mungkin saya bisa ambil Mi dulu ya, Mi. Kita lihat ini siapa. Oh, ini Pak Darwin ya. Ini Pak Darwin, nggak apa-apa. Kita pakai akun Pak Darwin dulu. Pak Darwin. Oke. Eat breakfast. Oke. Langsung terbuat deh to-do kita. Eat breakfast. Is dan-nya false, user ID-nya 3. Kita lihat ke database kita. Terbuat ya, user ID 3. Is dan-nya 0, eat breakfast. User ID 3 siapa? Pak Darwin. Berarti Pak Darwin seharusnya sekarang punya to-do yang dimana listnya ada satu to-do aja. Kita lihat ya, kita buktikan ya di sini ya. Seharusnya bisa ambil to-dos. Nah, di sini udah bisa ambil to-dos. Benar ya? To-dos ID text is done. Kita lihat me. Benar. Nah, ini enaknya GraphQL. Langsung terhubung. Langsung dia auto. Apa yang dijalanin di belakang? Kita lihat ya, di dalam to-do service. Select where ID in 3 gitu. Karena user yang sedang login ID-nya 3. Oke. Nah, kalau kita tambah misalnya eat lunch. Eat lunch. Tambahin lagi. Kita ambil lagi sini. Nah, udah ada. Berarti sekarang to-do-nya Pak Darwin ada 2. Oke. Kita update. Kita coba update-nya. Bisa nggak update-nya? Kan begitu. Update to-do. To-do. Update. Update status. ID yang mau kita update berapa? Misalnya kita pakai ID 6 ya. ID 6. Is done. Kita kasih true. Berarti saya sudah makan pagi. Saya sudah sarapan. Kita lihat apakah berhasil. Nah, kita update. Update. Oke, udah true di sini ya. Udah true di sini. Kita lihat lagi di listnya Pak Darwin. Udah true. Ya. BN kita overall hampir selesai, tapi belum sepenuhnya selesai. Nanti ada lagi tambahan ya.
create to do, kemudian kita coba yang delete. Patient, delete, to do. To do, delete. Delete. Nah, kita mau delete yang udah done ya. Kita mau delete yang udah done misalnya. Oh, atau kita buat to do baru yang akan kita delete. Eat dinner ya, eat dinner. Eat dinner, kita create. Oh, nggak bisa karena di sini dia masih error, dia nggak mau jalan. Kita create di sini. Oke, baru oke. Kita lihat sekarang Pak Darwin harusnya punya 3 ya. Oke. Sekarang kita delete yang ID-nya adalah 8. Apakah berhasil? Dia akan return ID 8 kalau berhasil. ID ini akan kita gunakan untuk update cache nanti di front end-nya. Kita lihat di Pak Darwin, udah to-do-nya hilang. Nah, kita udah berhasil CRUD di sini ya. Kita udah berhasil CRUD. Nah, dengan GORM kita bisa lihat log-nya semua yang udah kita lakuin. Enak ya? Kita bisa log apa yang kita lakuin. Jadi kalau ada error kita bisa tahu langsung di sini apa yang crash. Oke, itu di to-do service. Overall selesai. Ya. Nah, bagaimana jika di sini to-do ini sekarang ada user ID. Saya mau lihat detail user juga gitu. Saya mau lihat detail user, saya mau lihat user yang ada di dalam to-do ini. Oke. Caranya sama, cuman kita balikkan aja posisinya. Kita ke account service. Kita ke account service. Kita bilang ke account service. Oke. Ke account service. Nah, kita harus definisikan type extension. Type yang mengextend tipe skema base yang ada di to-do. Base-nya apa? Base-nya itu ini. Base-nya ini, base-nya to do. Oke, ini base-nya. Kita harus extend sama halnya yang kita lakukan dengan user ini. Dapat ya seharusnya. Ini cuma pembalikan aja. Cross. Kita balik fungsionalnya. Tadi kita memasukkan to do ke user. Sekarang kita memasukkan user ke to do. Ya, ini kita balik posisinya. Oke, kita balikkan. Nah, di sini saya copy paste saja. Copy paste. Taruh di sini. Oke. Tadi kan kita udah bilang, kita mau memasukkan user ke to do. Sama, kita pakai extend juga. Tapi di sini kalau teman-teman perhatikan, selain ID, saya juga ambil user ID. Karena user ID ini yang akan kita gunakan untuk melakukan load terhadap user. Paham maksud saya ya? Jadi kalau misalnya ada 10 to do, berarti kita akan mengambil 10 user. Nah, ini yang menyebabkan N+1. Kalau misalnya saya melakukan query di sini, kemudian saya ambil user juga, maka user akan diambil sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke? Nah, di sini data loader akan nampak fungsional data loader itu. Yang tadi belum begitu nampak, di sini akan beneran nampak gitu. Nah, di sini kita bilang ke gateway juga, oh user ID juga dari eksternal, kemudian ID juga asalnya dari eksternal, artinya dari tipe base-nya, tipe asalnya gitu. Kita ambil datanya. Gateway, tolong carikan tipe to do yang di luar tipe service ini. Kemudian supply data ID dan user ID ke saya dari tipe eksternal itu. Nah, kira-kira begitu pembicaraannya ke gateway. Oke, di sini user. Kalau kita perhatikan user cuma mereturn satu elemen, satu user. Tapi yang kita gunakan tadi di sini mereturn array. Jadi test case ini mirip dengan test case yang dibuat oleh data loader ini. Ya. Jadi nanti kita akan buat array satu dimensi aja di sini. Oke? Kita buat. To do service udah, sekarang kita account service. Kita balik ke terminal. Kita stop dulu service-nya. Oke, kita harus generate dulu. Go generate. Ingat ya, setiap kita ubah file yang ada di .graphql, kita harus go generate ulang. Jangan lupa.
Oke, ada yang error nih, ada yang error. Directive go field, undefined directive go field. Nah, ini dia. Kita akhirnya menemukannya. Selain type mutation dan type query, untuk memaksa resolver keluar, kita harus pakai go field. Tapi kita belum definisikan dia. Ayo kita definisikan dulu. Ya, kita definisikan dulu. Seperti di service to do tadi. Nah, sekarang kita go generate ulang lagi. Nah, kadang pesan error itu cukup membantu ya untuk kita. Jadi wajib kita baca juga pesan-pesan error itu. Oke, udah berhasil. Oke, sudah aman ya. Semua errornya udah hilang. Hilang. Di sini to do harusnya muncul entity.resolver, benar ya? Find to do by ID. Karena kita tidak punya to do function get to do by ID, kita harus tanya modelnya. Return model.to seperti apa yang telah kita lakukan di service tadi. Kita return usernya aja, tapi cuman kita kasih data ID-nya supaya gateway bisa identify aja. Oke. Seharusnya sampai sekarang udah dapat ya pola penggunaan federation microservice menggunakan GraphQL ini. Ya, seharusnya udah dapat ya. Ini sudah sangat clear ya test case-nya ya. Kita udah menggunakan dari kedua service yang berbeda gitu. Kita menghubungkannya. Oke, di sini pasti memunculkan sebuah resolver namanya user. Di sini kita harus buat data loader lagi karena kan memang permasalahannya mirip dengan permasalahan yang di sini. Ya, kita akan mengload beberapa to do, kemudian mengload beberapa user. Kita buat data loader lagi. Ya, kita buat data loader. Di sini namanya data loader. Jangan lupa buat dulu data loader.go package data loader. Oke, sama halnya. Kita cuma perlu ikuti komennya gitu. Ikuti komen seperti PHP. PHP artisan. Nah, kita juga ibaratnya kita punya artisan sendiri juga. Nah, kita copy. Kita cd ke folder data loaders, change directory. Nah, di sini udah benar user loader. Benar, user loader udah benar. Terimanya integer. Ya, kita lihat. To do. Punya namanya user ID. Apakah user ID namanya integer? Yes, benar, integer. Udah benar ya integer ya? Berarti yang perlu kita perbaiki adalah ini saja, path-nya. Ya, sesuai dengan path yang seperti kita lakukan, my app grab model.user. Benar ya? Benar. Udah sesuai nih. Udah sesuai. Kemudian apa lagi? Ada lagi. Terusnya ada. Oke, nah kita nggak kasih dia array. Karena di sini kita nggak mereturn array, kita cuma mereturn sebuah user sesuai dengan ID dia gitu ya. Nah, kita enter aja. Jadi kita kasih requirement sesuai apa yang kita butuhin. Nah, ini udah muncul user loader underscore get muncul. Sesuai. Udah disesuaikan ke kita. Kita tinggal pakai. Ya, kita copy aja yang udah kita buat di sini. Kita copy aja. Overall hampir sama isinya. Nanti kita modif. Oke. Kita udah copy. Nah, muncul error di sini. Kita ubah. Di sini bukan to do lagi, tapi di sini juga bukan to do loaders, tapi adalah user loader. Ya. Di sini juga jadinya new user loader. Di sini kita copy dari sini karena kita memasukkan dia ke property. Di sini config-nya berupa user loader config. Ya. Jangan heran, ini muncul dari mana? Ini muncul dari semua generated, yang generated di sini. Pakai, kita tinggal pakai. Ya, kita tinggal pakai. Service-nya belum ada. Kita perlu buat. Kita buat di user. Ya. Kita perlu function get by where in dulu ya. Jangan lupa, itu yang paling utama dalam data loader. Get by where in. Kita buat. Nah, ini saya copy paste saja.
untuk hemat waktu, seharusnya logiknya udah dapat ya. Sama, ID-nya apa-apa saja ke table user where ID in ID yang diberikan return array of users nanti. Ya, query biasa. Kemudian kita buat function user loader-nya di bawahnya. Nah, ini apa? Ini user IDs. IDs, user IDs. Ini user IDs, user IDs, user IDs. Nah, di sini udah dapat ya harusnya. Setiap satu user di map ke ID-nya. Jadi satu ID punya satu user. Berbeda dengan teks kita sebelumnya. Satu user punya banyak to-do. Yang dimana ini harus array. Tapi ini tidak perlu. Oke ya, sampai sini harusnya paham. Nah, di sini kita udah map. Mapnya kita timpa nilainya. User ID-nya ini berarti usernya ambil dari sini, bukan kita append. Yang sebelumnya kan kita append karena dia array. Ini tidak perlu karena dia bukan tipe data array, kita langsung timpa, kita kasih dia nilainya. Nah, di sini kita pakai array satu dimensi sesuai dengan dokumentasi yang ada di sini. Nah, dia menganjurkan seperti ini. Ya. Kita ikuti. Oke, ini posisi mappingnya. Kemudian kita return result yang nantinya akan dihandle oleh semua yang ada di sini. Ya. Oke, jadi di sini kita nggak bisa service.todo loaders. Kita harus menggantinya menjadi user loader. Dan selesai. Oke, selesai pekerjaan kita dengan ini. Tinggal pakai. Sini akan melakukan load terhadap user. Pakai aja di ini. Kita import dulu data loadernya. My app / loader. Kita data loader yang udah kita buat. Return data loader. Kita lihat apa yang bisa kita gunakan dari data loader ini. Konteks loader. Kita kasih konteksnya, kita get value-nya ya. Kita get value-nya. Get value-nya. Kemudian namanya apa? User dot passing object dot user ID. Oke, kita udah get value-nya, get value data loader dari konteks. Nah, sekarang kita perlu jangan lupa, kalau kita lupa bisa fatal, ya. Nggak boleh lupa di sini. Kita my app / data loader. Kita mau set semua data, semua value loaders yang ada di data loader ini, ya. Nah, untuk sekarang value-nya kebetulan cuma satu. Nanti kalau ada loader-loader lain bisa kita daftarin di sini, masukkan di sini, kita implementnya di sini. Ya. Oke, kita suruh router untuk memasukkannya ke dalam konteks router use. Kita pakai data loader dot data loader selesai. Ya, ini kita set value-nya di konteks. Kemudian sini kita get value-nya. Kemudian kita panggil property, kemudian function yang bertugas untuk melakukan load terhadap data untuk mengantisipasi N+1 problem. Oke, kita coba. F5. Nah, kalau kita kan di sini, kita nggak bisa ambil user ya. Di sini nggak ada user ya. Ini ya, nggak ada user. Oke, nggak ada user ya di sini ya, nggak ada user. Kita sama sekali nggak bisa ambil user. Tapi karena kita udah colokin di dalam ini ada user, nanti setelah kita restart gateway-nya akan muncul user. Kita restart gateway-nya di sini. Oke, terminalnya freeze lagi. Oke, dan kita restart. Oke,
balik ke gateway, control space. Udah muncul nih user. Tinggal kita ambil apa aja di dalamnya. ID, password, ID, to-do, username. Nah, saya query sekali lagi. Nih. Langsung aja deh. Usernya siapa? Oh, Pak Darwin. Ini punya Pak Darwin juga. Nampak di sini. Kalau kita mau ambil tujuannya lagi, bisa, bisa, pasti bisa. Terus ID bisa. Kita ambil lagi teksnya. Kita lihat lagi, bisa nggak? Bisa, muncul lagi di dalamnya. Nah, ini hebatnya GraphQL. Kalau di REST, ini mustahil dilakuin. Banyak sekali. Nah, ini kalau udah tuduh, kita mau ambil user lagi di dalam, bisa lagi kita ambil. Nah, ini salah satu kekuatan dari GraphQL ya. Buat sekali untuk dipakai berkali-kali gitu. Mau bentuknya bagaimanapun. Kalau REST mungkin nggak bisa kayak gini. Di dalam Mi ini ada user, ada to-do. To-do di dalamnya ambil user lagi. User dalamnya ambil to-do lagi. To-do dalamnya ambil user lagi. Nah, REST sulit sih untuk melakukan hal seperti itu. Hanya dengan GraphQL kita bisa menggunakan hal seperti ini. Bisa dipakai berkali-kali gitu. Betapa hebatnya itu. Kalau di REST mungkin kita mau rewrite, ada beberapa hal yang mau ditulis ulang, penambahan terhadap model dan lain sebagainya. Ya. Ini enaknya microservice, enaknya GraphQL. Kita tinggal lockkan apa yang kita perlu, kita cabut apa yang tidak perlu. Menarik. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang dilakuin adalah select user. Nah, where ID 3 ya. Ini udah jalan nih data loadernya. Data loader yang kita buat udah jalan. Udah enak. Jadi dia nggak N+1 lagi di sini. Kalau dia N+1, pasti dia nanti jalaninya ulang-ulang gitu. Di sini dia udah where ID 3, bukan where ID sama dengan 3, baru dia select lagi where ID sama dengan 3. Dia tidak melakukan hal seperti itu. Kita udah hemat query, hemat bandwidth. Ini fleksibel juga, fleksibel sekali gitu ya. Oke. Itu aja sih untuk BN kita, seharusnya udah aman ya. Silakan dipelajari lagi kalau penasaran, dokumentasinya lengkap ya, lengkap sekali. GQLGen library yang sangat baik untuk memulai GraphQL ya, memulai pembelajaran kita di GraphQL ya. Oke. Overall itu aja sih yang saya ajarkan di sesi 2 ini terkait to do service dan menghubungkan seluruh service menggunakan gateway. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan playground ini yang udah kita buat. Ya, kan nggak mungkin kita buat kita nggak apa-apain. Kita akan membuat view ya menggunakan framework React.js dan kita akan menggunakan React bersama GraphQL. Ya, kita akan berbicara dengan API yang udah kita buat, GraphQL API yang udah kita buat. Oke. Itu aja, saya kembalikan ke Pak Darwin. Thank you penjelasannya dari Pak Luis. Ini sangat mendetail. Berarti dari sesi 1 sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana environment-nya. Kemudian di sesi 2 ini adalah lebih kepada to-do service-nya. Dan di sesi ketiga nanti kita akan menghubungkannya kepada front-end. Makanya peran dari profesi IT itu ada BN, ada front-end. Yang sesi ini masih BN. Nanti akan lebih seru lagi ketika diintegrasikan secara keseluruhan. Benar ya, Pak Luis ya? Benar, Pak. Benar sekali. Oke. Jadi sharing dari Pak Luis hari ini semoga bermanfaat untuk semuanya dan tetap stay tune terus di YouTube channel saya. Saya Darwin dan dari Pak Luis, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak.